Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sulfa Nur Fitriana, mahasiswa PPL Universitas Muhammadiyah Semarang. Di sini saya akan menjelaskan mengenai pengertian laju reaksi. Laju reaksi adalah laju yang menyatakan ukuran kelajuan berlangsungnya reaksi kimia. Suatu reaksi kimia dapat terjadi bila mana ada tumbukan yang efektif antara molekul-molekul zat bereaksi. Dalam suatu laju reaksi terdapat teori tumbukan di mana agar reaksi berlangsung harus terjadi tumbukan. Tetapi tidak semua tumbukan menghasilkan reaksi, melainkan yang efektif saja. Jadi, terdapat ada dua faktor agar tumbukan efektif, yaitu yang pertama itu ada energi dari molekul yang bertumbukan. Tumbukan yang menghasilkan reaksi adalah tumbukan antar partikel yang mempunyai energi lebih besar dari energi aktivasi, di mana energi aktivasi energi minimum yang diperlukan untuk bereaksi pada saat molekul bertumbukan. Sedangkan yang kedua, faktor posisi dari molekul yang bertumbukan. Posisi molekul pada saat bertumbukan memegang peranan penting agar tumbukan menjadi efektif. Bisa dilihat kemudian ada faktor-faktor yang mempengaruhi laju reaksi, di mana ada 4 faktor. Yang pertama, luas permukaan. Yang kedua, konsentrasi. Yang ketiga, suhu atau temperatur. Dan yang keempat, katalis. Kita bahas satu-satu. Yang pertama, terdapat luas permukaan, di mana suatu reaksi kimia akan berlangsung apabila terjadi tumbukan antar molekul bereaksi. Bisa dilihat gambarnya. Pada zat bereaksi, semakin luas permukaan, semakin luas bidang sentuhnya. Kemungkinan jumlah tumbukan semakin banyak yang menyebabkan laju reaksi semakin cepat. Sedangkan jika dalam sebaliknya, makin sedikit luas bidang sentuh zat bereaksi, maka jumlah tumbukan sedikit yang menyebabkan laju reaksi lebih lambat. Jadi, dapat disimpulkan bahwa pada luas permukaan, semakin luas permukaannya, maka reaksi yang terjadi akan semakin cepat. Yang kedua yaitu faktor konsentrasi, di mana perhatikan pada dua gambar berikut itu terdapat mobil yang berlalu lintas di sebuah jalan. Kemudian apa hubungannya sih gambar tersebut dengan laju reaksi? Nah, kita simak bahwa terdapat mobil yang mewakili banyaknya zat yang bereaksi atau reaktan. Jadi makin banyak zat bereaksi, makin banyak tumbukan. Akibatnya, tumbukan mewakili banyaknya zat yang bereaksi. Sehingga semakin besar konsentrasinya, besar kemungkinan terjadinya tumbukan. Seperti itu. Coba perhatikan deh.
Di sini terdapat beberapa molekul atau partikel. Jika jumlah partikel bereaksi atau konsentrasi makin besar, maka akan memicu tumbukan makin besar dan menyebabkan laju reaksi semakin besar. Akan tetapi, sebaliknya nih, karena jika konsentrasinya makin kecil, maka tumbukan yang terjadi kecil sehingga laju reaksi lambat. Jadi, pada konsentrasi, semakin besar konsentrasi, maka semakin cepat laju reaksi. Diingat ya. Kemudian faktor yang ketiga yaitu suhu atau temperatur. Di sini, apabila suhu pada suatu reaksi meningkat, maka energi kinetik atau EK partikel akan bertambah. Maka kemungkinan terjadinya tumbukan bertambah yang menyebabkan laju reaksi meningkat. Sebaliknya, jika suhu makin reaksi kecil, maka energi kinetik partikel berkurang dan tumbukan makin sedikit yang menyebabkan laju reaksi lambat. Jadi kesimpulannya, semakin tinggi suhu, semakin cepat laju reaksi. Faktor yang terakhir yaitu katalis. Apa sih itu katalis? Kita bahas selengkapnya bahwa pernah dengar mak comblang? Nah, apa tugas dari mak comblang itu? Anak SMA pasti sering lah ya untuk mak comblang temennya mungkin. Iya, benar sekali. Tugas mak comblang adalah mempercepat terjadinya orang jadian atau orang jatuh cinta. Gimana? Terus apa hubungannya mak comblang dengan laju reaksi? Nah, sangat berhubungan ternyata teman-teman. Jadi, mak comblang itu berperan sebagai katalis. Dua orang yang jatuh cinta berperan sebagai partikel bereaksi diibaratkannya. Jadi, katalis adalah suatu zat yang mempercepat laju reaksi tanpa mengalami perubahan atau terpakai dari reaksi itu sendiri. Jadi, bisa dilihat nih, ada grafik katalis yang merupakan energi aktivasi, di mana itu energi aktivasi itu adalah energi minimum yang dibutuhkan agar reaksi kimia tertentu dapat terjadi. Jadi adanya katalis, maka partikel bereaksi tidak perlu memerlukan energi yang besar atau lebih untuk bereaksi. Mungkin itu saja dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Dikerjakan dengan baik itu lebih baik daripada diutarakan dengan baik. Benjamin Franklin. Terima kasih. Saya Sulfa Nur Fitriana, tetap jaga kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.